lomba-lomba untuk ibadah. Ya kadang bukan sekarang kan minta doa nanti bisa umrah tiap tahun sampai ketika masa ajal kita Allah menarik nyawa kita di Al-Baqi. Jadi apa di Madinah ini sehingga kita bisa bergabung bersama Al-Baqi. Demikianlah kurang lebih. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Pak, kita jelaskan sedikit tentang makam Baqi. Kita jelaskan biar lebih tahu. Ya. Nah, jadi ini yang di belakang kita, yang depan kita ini makam Baqi. Jannatul Baqi, surganya Baqi, atau juga disebut juga dengan Al-Baqi Al-Gharqad. Baqi Al-Gharqad. Kenapa dibilang Baqi Al-Gharqad? Baqi itu tanah lapang, Al-Gharqad itu tumbuhan gharqad, tumbuhan yang berduri. Jadi dulunya sejarahnya itu tempat ini banyak ditumbuhi tumbuhan berduri. Nah, sekarang udah nggak ada lagi. Ini hibah dari seorang sahabat untuk dijadikan pemakaman kaum muslimin setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul untuk mencari lokasi untuk pemakaman kaum muslimin. Sehingga Allah meridai untuk dijadikan Baqi ini sebagai pemakaman kaum muslimin. Nah, di Baqi ini tempat dikuburkan 10.000 sahabat. Jadi banyak keluarga-keluarga Nabi juga dimakamkan di sini. Di kalangan istri Rasul SAW yang enggak dimakamkan di sini, yang tidak dimakamkan di sini cuma 2, Khadijah binti Khuwailid dan Maimunah binti Harith. Cuma 2 itu yang enggak dimakamkan di sini. Kemudian anak-anak Nabi dimakamkan di sini. Di antara anak Nabi yang dimakamkan di sini itu ada Ibrahim. Ibrahim itu yang kisahnya itu beliau meninggal itu ketika itu terjadi fenomena gerhana matahari, sehingga kaum kafir mengatakan, oh ini gerhana matahari ini terjadi karena meninggalnya Ibrahim. Sehingga Rasul SAW dalam keadaan sedih begitu, Rasul mengatakan innal aina la tadma wal qalba la yahzan wa la naqulu illa bima yurdi rabbana. Sungguh hati sedih, wal qalba dan mata itu mengeluarkan air mata. Akan tetapi kita dalam keadaan sedih kita boleh nangis, tapi yang tidak boleh itu kita berkata-kata yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kaum kafir Quraisy melihat ada fenomena gerhana matahari, mereka menyangka bahwasanya gerhana matahari ini terjadi karena meninggalnya Ibrahim. Sehingga turunlah hadis Nabi SAW bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Bahwasanya matahari dan bulan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, dan tidaklah keduanya itu terjadi gerhana kecuali karena kehendak Allah. Jadi terjadi gerhana itu bukan karena meninggalnya seseorang, enggak. Jadi semua itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi kadang-kadang kita juga suka mencocok-cocokkan fenomena ini karena meninggalnya si fulan, Dan kalau misalnya seperti hujan itu memang sudah ma'ruf lah. Tapi kalau misalnya macam ada terjadi bencana karena si fulan, nah itu naudzubillah. Kalau bisa kita nggak usah masuk ke ranah tersebut. Kemudian di antara yang lain dimakamkan di sini sahabat yang pertama dari kalangan muhajirin yang dimakamkan di sini ada As'ad bin Zararah. Utsman bin Maz'un. Itu dari kalangan muhajirin. Dari kalangan ansar ada As'ad bin Zararah. Itu. Kemudian banyak lagi yang dimakamkan di sini termasuk Abbas bin Abdul Muttalib, itu paman Nabi. Kemudian ada cucu Nabi Hasan bin Ali. Kemudian Ali bin Husain, anak daripada Husain. Kemudian ada lagi Utsman bin Affan, khalifah ketiga. Beliau ini menarik, beliau ini tidak dimakamkan bersama Rasulullah SAW. Rasulullah makamnya di bawah kubah hijau yang kita lihat itu di bawah itu persis rumah Nabi dulu.
hancurlah kamar Nabi. Nabi meninggal di di kamarnya sendiri dan dimakamkan di kamarnya sendiri, karena para nabi mereka ketika meninggal dimakamkan di tempat mereka meninggal. Itu para nabi seperti itu. Jadi Nabi meninggal di situ dimakamkan di kamar Siti Aisyah. Kemudian setelah sepeninggal Nabi, meninggal Abu Bakar, dimakamkan di samping Rasulullah SAW juga. Karena apa? Abu Bakar adalah ayah daripada Sayyidah Aisyah. Nabi suami daripada Sayyidah Aisyah. Jadi ketika meninggal Abu Bakar dimakamkan di situ, Nabi dimakamkan di situ, Sayyidah Aisyah tidak pakai hijab ketika masuk kamar karena tidak aurat dengan mereka kan. Namun ketika waktu itu sepeninggal Umar bin Khattab, sebelum Umar bin Khattab meninggal, Umar bin Khattab minta kepada Sayyidah Aisyah untuk diizinkan dimakamkan di samping Rasulullah. Kan tapi Sayyidah Aisyah tidak mau. Kemudian berapa lama lihat ekspresi Umar bin Khattab juga sedih, sehingga Aisyah juga mengizinkan Umar dimakamkan di samping Rasulullah SAW. Akan tapi ketika Umar radhiyallahu anhu meninggal, itu semenjak itu Aisyah ketika masuk kamarnya sudah memakai hijab. Karena memang nggak ada hubungan ini suami bukan, ya kan, kalau sama Umar bin Khattab. Demikian. Jadi Utsman bin Affan kenapa tidak dimakamkan di situ? Ada satu riwayat yang konon dikatakan riwayat ini mengisyaratkan bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan ketika hidupnya itu memang sudah diberikan isyarat kalau tidak akan beliau itu ketika meninggal tidak akan dimakamkan bersama Rasul. Jadi dalam satu riwayat tersebut diceritakan ketika itu lagi musim panas. Jadi Rasul SAW duduk di situ bersama Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya. Duduk di satu kebun. Di kebun itu ada sebuah sumur. Jadi Rasul masuk ke dalam sumur itulah untuk adem. Kemudian ketika itu Rasul telanjang dada. Ngadem di dalam sumur itu kan. Kemudian datang Abu Bakar minta izin kepada Rasul. Ya Rasulullah, apakah saya boleh ikut adem juga di situ? Oh boleh. Masuk. Duduk di situ adem. Kemudian datang Umar pengen juga ikut nimbrung. Minta izin masuk. Nah, kemudian ketika Utsman bin Affan minta izin untuk masuk juga ke sumur tersebut, sudah tidak muat lagi. Pun di satu sisi Rasulullah SAW malu kepada Utsman bin Affan karena beliau telanjang dada ketika itu. Kenapa malu kepada Utsman bin Affan? Apa kata Rasul? Kaifa la astahi liman yastahi alaihi malaikah. Bagaimana aku tidak malu kepada orang yang malaikat saja malu padanya. Jadi Utsman bin Affan ni memang sosok sahabat yang paling besar rasa malunya dan juga beliau yang paling dermawan. Jadi Rasul saja malu sama beliau. Padahal kan dada bukan aurat. Ya kan? Tapi malu Rasulullah pada Utsman bin Affan. Nah, itu dikatakan itu menjadi isyarat bahwasanya Utsman bin Affan memang tidak dimakamkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keutamaan makam baqi ini. Makam baqi ini jadi Rasulullah SAW menganjurkan orang-orang untuk meninggal di kota Madinah ini. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, man arada an yamuta bil madinati falyamut fa inni asra'u liman yamutu biha. Nah, barang siapa yang menginginkan bercita-cita untuk meninggal di kota Madinah ini, maka hendaklah ia meninggal. Karena aku memberikan jaminan syafaatku pada hari kiamat kepada orang yang meninggal di kota Madinah ini. Jadi jaminan syafaat Nabi bagi siapa yang meninggal di kota Madinah. Kemudian yang meninggal di kota Madinah ini akan disolatkan di Masjid Nabawi. Disolatkan Masjid Nabawi, yang solatin itu berapa ramai. Kemudian kalau rezeki dimakamkan di Baqi. Kalau dulu semua dimakamkan di Baqi, jemaah umrah yang meninggal. Dimakamkan di Baqi itu semua orang apa? Semua orang akan berdoa. Coba lihat tu, enggak putus-putus orang berdoa. Dan makam Baqi ini, ahli Baqi, mereka adalah orang yang diminta ampun oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis qudsi diriwayatkan, fa inna Jibril atani inna rabbaka ya'muruka an tastaghfira li ahli al-baqi.
bahwasanya Jibril mendatangiku, kata Rasulullah SAW, pada satu hari dan menyampaikan pesan bahwasanya Tuhanmu menyuruhmu untuk meminta ampun kepada ahli baqi. Jadi ampunan Rasulullah. Kan diriwayatkan lagi bahwasanya ahli baqi ini ketika dibangkitkan hari kiamat, mereka dibangkitkan 70.000 orang ketika hari kiamat. Dan 70.000 orang itu dibangkitkan dalam bentuk rupa wajah bagaikan bulan dan bulan purnama, dan mereka masuk surga tanpa hisab. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tayalisi. Kemudian juga ahli baqi ini, kata Rasulullah SAW, apa? Awwalu man yuhsyaru yaumal qiyamati ana, thumma Abu Bakrin, thumma Umar, thumma ahli baqi. Orang pertama yang akan dibangkitkan pada hari kiamat adalah aku, kata Rasul. Kemudian setelahku ada Abu Bakar, setelah Abu Bakar Umar, setelah Umar langsung ahli baqi. Jadi orang ahli baqi ini yang meninggal di sini, mereka enggak lama antriannya hari kiamat. Kan lama tuh padang mahsyar kita berdiri itu kan. Jadi busra li ahli baqi, mereka mendapatkan derajat yang tinggi bila dimakamkan di sini. Kita juga berdoa untuk bisa kita bercita-cita juga supaya bisa meninggal di sini, tapi ya kita harus juga berlomba-lomba untuk ibadah. Ya kadang bukan sekarang kan minta doa nanti bisa umrah tiap tahun sampai ketika masa ajal kita Allah menarik nyawa kita di ahli baqi. Jadi di Madinah ini sehingga kita bisa bergabung bersama ahli baqi. Demikianlah kurang lebih.